orang tua sekarang lebih seneng anak-anaknya pintar berbahasa Inggris, berbahasa Arab, berbahasa Mandarin. Orang-orang Sunda tidak mengajarkan bahasa Sunda kepada anaknya di rumah. Jadi ingat aki-aki ragrag surah. Saya sering melihat channel YouTube-nya Deddy Mulyadi. Baheula masangkeun iket nu Kang Deddy. Iya. Arteria dahlan gitu. Turun maneh. Aing nu kudu turun tilunya. Sampurasun. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Ambu Raksa. Seperti biasa, di sini aku akan berbagi tentang banyak hal yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ramalan. Kenapa? Karena aku adalah seorang peramal. Aku dukun ramal. Pada video kali ini, aku akan berbincang-bincang dengan seorang seniman dan budayawan di Majalengka. Sampurasun Agan. Ampes. Senang sekali bisa ngobrol sama Agan. Ini udah lama kita mau ngobrol, tapi baru kali ini. Agan, apa kabar? Saya alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Nggak takut ya ngomong bahasa Sunda? Enggak, tuh, tidak ada yang memecat saya. Gan Oom. Ini nama aslinya adalah Oom Somarade Uci, tetapi nama panggilan kesayangan orang-orang itu Agan ya? Iya. Agan Oom. Gimana itu asal muasal Agan Oom itu? Agan itu kan bahasa Sunda ya? Mohon Agan, mohon sanes Juragan. Saya mendapatkan ini dari Hidayat Suryalaga. Ia menyebut bahwa kalau orang berkemampuan menulis, kita menyebutnya Agan saja. Agan itu dari Juragan, bukan? Bukan Oh, Agan. Agan beda dengan Juragan? Ya mirip empu untuk keris lah ya. Saya pikir dulu malah sekolahnya di IKJ. Enggak, saya di sejarah. Sejarah. Saya dapat beasiswa dulu. Saya dapat beasiswa. Iya, Sepenmaru ya. Kemudian pada saat itu bensin saja hanya 2.500 ya. Sementara saya sudah dapat duit 300.000 per bulan ya. Medah-meduh gitu. Dari mana itu? Beasiswa PPA untuk mahasiswa yang punya kegiatan. Jadi selama mahasiswa itu, udah mahasiswanya dapat Sipenmaru, terus dapat beasiswa juga dari KPPA itu ya. Terus pas udah jadi mahasiswa, menulis juga, dapat penghasilan juga. Banyak sekali penghasilannya ya. Mahasiswa kaya. Jadi kreatif dari dulu berarti ya? Iya. Kreatif dari orok ya. Akan tertarik dengan Kasundaan itu memang karena di sejarah yang fokus di Kasundaan pada waktu itu. Beliau adalah seorang pemilik radio berbasis budaya. Budaya lokal, budaya Sunda tentunya. Makanya kebanyakan isi dari radio tersebut kebanyakan Sunda ya. Sampai punya ikon ya. Coba dong. Damang, Diorama Mantul. Nah, di Majalengka ini ada sebuah radio namanya Radio Rarama, di mana Radio Rarama ini adalah radio berbasis budaya lokal, isinya Kasundaan dari mulai dongeng, lagu-lagu Sunda, wayang golek, apalagi semua hal yang berbau kesenian Sunda ya. Dan bahkan yang menarik adalah suasana studionya juga Kasundaan banget, karena Agan ini juga sering mengadakan acara off air ya. Jadi sering mengundang teman-teman aki-aki nini-nininya. Ngibing gitu ya, menari apalah gitu ya. Gawang bulan ya. Terus balakecrakan. Ini keren bahasanya. Balakecrakan. Bahasa Indonesianya apa balakecrakan? Parasmanan. Balakecrakan bahasa Indonesianya adalah parasmanan. Kalian yang mau datang ke studio Rarama asal kasih tahu dulu ya kan ya. Asal kasih tahu dulu, itu biasanya disediain makanan, prasmanan. Ini banyak sekali para pecinta radio yang datang ke sini. Mereka kebanyakannya kakek-kakek, nenek-nenek. Tadi juga kan sebelum Ambu kesini kan pada banyak yang makan. Iya, ini pusat pengobatan juga soalnya ya. Tadi ada banyak ibu-ibu yang datang ke sini mau diobati, itu dari Cirebon. Belum diobati disuruh makan dulu ya. Makan dulu. Saya juga tadi disuruh makan dulu. Makasih. Tadi kata ibu-ibu, aduh ini si A baik banget katanya. Sebelum disuruh apa-apa katanya kita disuruh makan, rezekinya pasti banyak, tadi yang bilangnya kayak gitu. Iya. Tapi memang kan gini, dalam tradisi kita gitu ya, saya aja gitu ya, saya punya suami saya itu orang kampung ya. Saya juga sama orang kampung gitu ya.
Dan memang kebiasaan kami di kampung itu kalau ada tamu pasti ditanya udah makan belum. Kalau kita kan kalau ada tamu langsung duduk ngobrol apa kayak gitu ya, sampai lupa ngasih minum. Nah kalau saudara-saudaraku di kampung itu ketika ada tamu mereka cuma salaman terus mereka pergi ke dapur. Sebelum ngobrol mereka udah nyiapin makan buat kita. Agan juga kayak gitu berarti ya. Bagi saya itu adalah sebuah warisan tradisi Sunda yang harus juga kita pertahankan. Pesan-pesan leluhur itu harus sudah menjadi kata kerja di pigawe. Nah itu akan nikmat. Ini loh Gan, sekarang ini kan lagi rame soal arteri dahlan, permasalahan arteri dahlan. Menurut Agan sendiri menyikapi permasalahan ini gimana? Kalau saya menyebutnya sebagai tragedi arteria. Tragedi arteria, Ya. keren banget bahasanya. Pada saat pemimpin tertinggi kita, Presiden Jokowi, itu sedang merencanakan untuk memberi nama ibu kota baru kita itu dengan nama Nusantara. Itu kan berarti digali dari sesuatu yang bersifat kedaerahan, bersifat lokal. Nah, disitulah letak ironinya Arteria Dahlan ketika ia mempermasalahkan idiom Sunda atau bahasa Sunda di dalam rapat Kejati itu. Jati, menyulut pada wilayah euforia orang Sunda merasa bahwa rek nu goreng nu kasep anu geusan goreng patut kabeh ge muncul gitu di suklak nanti sikukna rek di kota rek di lembur kabeh keluar aing Sunda. Sunda diusik ngulisik. Nah, kira-kira begitu. Emangna si grup itu aya nu bisa demo teh aing ge bisa gitu. Nah, itu bisa di sisi seperti itu. Hujan nih. Tapi di sisi lain sebenarnya kita harus gembira, bahagia, bersyukur dengan adanya Arteria Dahlan ini. Karena apa? Karena dia memberikan sebuah kode bahwa kita punya yang namanya Sunda. Karena kita selama ini kepaduli teuing rek Sunda rek hirup rek paeh sudah tidak menarik. Maksudnya sudah tidak menarik gimana? Ya kan orang tengah bahwa kita punya sebuah wilayah yang seksi di Sunda, gitu kan. Sunda itu kan nyari semua sisinya seksi kan. Nah orang nggak ngeh. Begitu Arteria ngomong seperti itu baru ngeh gitu. Jadi seperti dulu waktu campur racun ya. Nah, begitu. Kita ada blessing in disguise. Berarti sesuatu yang menjadi berkah dari sebuah peristiwa yang mungkin tidak nyaman. Ada hikmah pasti lah ya. Nah, itu blessingnya di situ. Blessing dari tragedi Arteria. Nah, iya betul. Bahwa kita tetap harus bersyukur, kita punya hasanah kesundaan yang nyaris semua sisi-sisinya seksi, kulinernya seksi, bahasanya seksi, kulturnya seksi. Jadi kembali membangkitkan orang-orang Sunda yang selama ini sebenarnya mereka udah nggak peduli dengan bahasa Sunda. Buktinya apa? Buktinya orang tua sekarang lebih seneng anak-anaknya pintar berbahasa Inggris, berbahasa Arab, berbahasa Mandarin ketimbang bahasa Sunda. Orang-orang Sunda tidak mengajarkan bahasa Sunda kepada anaknya di rumah. Bahkan yang saya lihat banyak sekali teman-teman komunitas yang mengatasnamakan Kasundaan juga ketika ngobrol mereka tidak memakai bahasa Sunda. Tapi komunitasnya Kasundaan. Ya perlu waktu banyak juga untuk kemudian kalau kita menuding si itu salah tuh. Yang balik lagi ke sini kan 3. Berarti ada yang harus diomean deui diurang. Jadi kudu diomean urang oge. Oh, saruha. Saruha. Jadi lain-lain Arteria Dahlan hungkulnya urang itu salah si anu salah teh ka urang mah tilu kan. Urang. Iya. Arteria Dahlan gitu. Turun maneh. Aing kudu turun tilunya. Ya. Tapi memang menarik ini ya persoalan Arteria Dahlan ini gitu. Saya sering melihat channel YouTube-nya Deddy Mulyadi. Semoga Kang Deddy Mulyadi nonton channel ini nanti. Halo Kang, itu satu alumni ya, gitu? HMI. Oh ya, alumni HMI. Saya juga HMI dulu. Sama, kita sama-sama HMI. Baheula masangkeun iket nu Kang Deddy. Oh, Agan? Iya, Dulu? saya memasang iketnya Deddy Mulyadi dulu. Oh gitu? Kapan? Dulu, waktu Karna Sobahi masih wakil bupati di acara kami. Oh, di acara kami memasangkan ikat buat Deddy Mulyadi. Wah, luar biasa ya. Salam untuk Kang Deddy. Oke, salam Kang Deddy. Menarik ketika dia bilang bahwa banyak sekali pejabat yang saat ini dia merasa malu tidak mau mengatakan bahasa Sunda karena ditakut dianggap salah atau dianggap kasar gitu ya. Tidak bisa berbahasa Sunda dengan baik gitu.
ini berarti kan baliknya ke permasalahan undak usuk basa ya kan ya? Karena di dalam bahasa Sunda kan ada undak usuk basa eta. Nah, menurut sejarah permasalahan undak usuk basa di dalam bahasa Sunda itu gimana sih sebetulnya? Karena menurut Kang Deddy Mulyadi itu bahasa Sunda asli nu bahasa Banten yang sekarang dipakai orang-orang Sukabumi, Bogor gitu. Ini kan berkaitan dengan sebuah babakan dari sejarah ya yang panjang. Harus diakui bahwa persoalan kita berbahasa itu tidak semata bahwa undak usuk itu yang sering dipermasalahkan orang, tetapi cara make, kahayang make, itu harus ditumbuhkan. Saya kira dengan adanya arteria dahlan itu menunjukkan bahwa kita memang abai pada wilayah itu. Seolah-olah bahwa undak usuk menjadi penghalang untuk bisa berkomunikasi atau bahkan memakai dari bahasa itu. Beberapa catatan sejarah soal undak usuk itu kan berasal dari Imperium Jawa. Mataram ya? Mataram. Dan itu ya memang harus diakui memang seperti itu babakan sejarahnya. Sehingga merubah kultur orang Sunda yang tadinya nyaris tidak ada undak usuk. Itu karena ada pengaruh Imperium Mataram. Sehingga masuklah wilayah undak usuk itu yang dalam bahasa Jawa disebut dengan unggah-ungguh. Di tahun 1800-an, semua sekolah di Tatar Jawa itu menggunakan apa yang disebut dengan bahasa Jawa. Itu terjadi di saat masyarakat menganggap bahwa ningrat itu berkuasa berarti ya? Iya, untuk menaknya. Untuk memberi sekat berarti ya? Iya. Kalau kita menemukan dari sastra Sundanya sebenarnya antara patih dengan raja juga tidak begitu ada jarak jauh ketika berkomunikasi. Sia geus gawe acan. Cek raja teh. Cek raja. Kami geus gawe. Nah, kan itu setara. Tapi memang benar itu dipakai di Banten kayak gitu sekarang. Ya memang ya kesetaraan itu yang membuat aing sia maneh itu nadanya memang sama begitu. Saya kira kesetaraan di sini yang harus kita pertahankan. Tapi kita juga harus bersepakat pula bahwa pendidikanlah yang kemudian menjadikan orang beradab. Ini ya adab ini yang jadi soal ya yang kemudian etika etika. Kita bersepakat bahwa yang bahasa Sundana alus saya itunya eta teh anu nyakola anu beretika. Yang beretika. Jadi yang bahasanya jelek tidak sekolah, tidak beretika gitu. Nah, iya begitu kan hukum pendidikan kita. Bagaimana kemudian berakhlak kepada orang tua, kepada teman sejawat, untuk sahandapeun. Kan begitu. Jadi sebenarnya undak usuk basa itu memang ada di dalam bahasa Sunda. Ya memang ada. Memang ada, tetapi lebih ke permasalahan usia mungkin ya. Jadi bagaimana cara mengatakan kepada yang tua dengan yang muda itu berbeda. Misalkan makan kepada orang tua tuang, kepada anak muda dahar, kepada anak bawah kepada anak kecil neda gitu ya, apa gimana sih? Ya ada beberapa memang kata-kata yang tidak boleh pahili ya, kecap-kecap. Tapi sebenarnya dibanding dengan regular verb di dalam bahasa Inggris atau irregular verb di dalam bahasa Inggris, itu kata tidak beraturan di dalam bahasa Sunda yang tidak boleh pahili itu tidak lebih dari 45 kata. Iya, sedikit kan? Sedikit. Nah, contoh? Ya tadi itu, tuang, dahar, reda itu, ya, seperti itu kan? Jajablog. Itu sudah lain lagi. Oh, itu kan? beda lagi? Iya kan tingkat-tingkat itu kan untuk ke atas, sederajat ke bawah kan? Itu yang kan tuang, dahar, neda, jajablog. Jajablog.gig itu bukan lagi pada wilayah itu. Jajablog bahasa apa sih sebetulnya itu? Bahasa Wewengkon. Bahasa mana? Bahasa Wewengkon. Wilayah-wilayah yang tidak tercover wilayah bahasa baku. Oh. Jadi memang di Raja Galuh lebih dari itu, bukan jajablog lagi. Apa? Telih. Telih itu ini ya, ini ayam ya. Berbalik lagi ke permasalahan arteria dahlan. Kalau menurut Agan, ini kan teman-teman Kasundaan itu banyak sekali yang protes dan menuntut supaya beliau itu diturunkan, dipecat jabatannya, dipenjarakan. Padahal arteria ini sudah minta maaf gitu ya. Walaupun memang katanya sih dari gestur tubuhnya seperti
terpaksa minta maafnya. Ya itu kita maklumi lah ya, karena kebanyakan pejabat minta maaf nggak tulus karena takut dipecat gitu ya. Biasanya memang seperti itu. Nah kalau menurut Agan sendiri, Arteria ini harus dipecat nggak sih? Kalau soal dipecat atau tidak itu kan kembali kepada mekanisme. Dia berasal dari mana, bekerjanya di mana, kan ada mekanismenya. Kalau dia anggota dewan pasti ada mahkamahnya, majelis kehormatan. Majelis dewan. kehormatan dewan ya. Kemudian sebelum itu pasti ada juga melewati dari partai mana dia. Ya kan berarti ada Pembinaan partai ya. Iya. Partai juga pasti nggak bakalan mau nanggung resiko ya kalau kayak gini gitu. Paling tidak mungkin kelompok penekan dari masyarakat yang merasa terhina itu harus juga disalurkan kepada sebuah penyikapan saja. Paling tidak mungkin seperti Sumatera Barat. Sumatera Barat itu kan tanpa PDIP, ya kan? Oh, baru tahu. Twitter hari ini itu udah ada tagar Sunda tanpa PDIP. Wow, Itu kan keren. amazing. Itu Sunda keren. tanpa PDIP. Tapi itu mungkin itu kan persoalan rumah ya, rumah siapa gitu. Padahal PDIP banyak sekali di Jawa Barat ya. Iya, termasuk ya di sini kan. Iyalah, ini kalau PDIP tidak bisa, Majalengka gimana? Rumahnya PDIP. Majalengka PDIP ya. Nah, itu kan berarti kelompok penekan harus sudah sampai ke sana. Memang begitu. Ini kalau terjadi kan bisa jadi sebuah revolusi ya, kebangkitan ya, kebangkitan Kasundaan yang sudah lama. Tapi pertanyaan itu juga bisa dipertajam, apakah masyarakat Sunda itu juga sama seperti masyarakat Sumatera Barat yang mampu menekan itu? Jangan-jangan orang Sunda cuma hoak gitu ya, protes gitu, demo padahal dia sendiri sebenarnya nggak pernah berbahasa Sunda. Ada satu idiom di Sunda yang justru saya merasa was-was dengan fenomena Arteria Dahlan ini. Apa itu? Obor barawak. Obor baralak. Oh iya. Gede, tapi sakedeng. Nah, gitu. Ya, baralak itu adalah pelepah kelapa yang sudah kering. Jadi kalau dibakar, gede. Tapi sebentar. Obor baralaknya. Obor barawak. Jadi ingat aki-aki rag-rag surah. Mungkin ini akan menjadi sebuah kebangkitan manusia Sunda yang mengenal jati dirinya. Insya Allah, ya. Semoga ya, semoga. Karena kan kita tahu sendiri bahwa hari ini yang menjadi faktor utama di dalam bahasa itu sudah hilang dari masyarakat Sunda, yaitu aksara. Aksara Sunda itu tidak ada sekarang, iya kan? Ya. Kita tidak mengenal aksara Sunda. Kita ngomong bahasa Sunda, ya. Orang teh ngomong bahasa Sunda, tapi anu ditulisnya lain aksara Sunda, aksara Latin misalkan. Ngomong dahar, tapi nu ditulis teh D huruf Latin D A H A R dahar. Itu kan huruf Latin gitu nya. Aksara Sundana teh yang kemana gitu. Ini kalau saya sih berharap dengan kejadian Arteria Dahlan ini menjadi sebuah titik tolak kebangkitan dari manusia Sunda itu sendiri. Karena jujur saja saya nggak akan ngomongin orang, saya sendiri saya nggak ngerti bahasa aksara Sunda. Kan ayah aksara kaganganya. Karena memang kita tidak mempelajari itu. Di sekolah itu tidak diajarkan itu. Sekolah itu harusnya mengajarkan itu, aksara Sunda. Jangan aksara luar yang dipakai. Kita sekarang memakai aksara Latin dan aksara Semit ya, Arab ya. Arab dan Latin aja kan kita. Kita tidak mengenal Sangsakerta, Palawa, Kaganga, kita tidak mengenal Kaganga. Gitu. Menurut Agan gimana? Ya memang itu berarti banyak sekali PR. Ya kan seperti tadi kalau kita menuju pada satu orang, yang tiga itu ke kita. Ada banyak pekerjaan yang harus ada banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Ya jelas huruf itu nggak ada, kita nggak ada. Sulit untuk bisa masuk pada wilayah itu. Nyaris lebih dari 7 generasi kita nggak punya soal itu. Sewaktu saya kuliah di jurusan sejarah ada 7 prasasti peninggalan yang menyatakan bahwa itu adalah peninggalan dari Tarumanegara. Tapi ya tidak bisa kita baca. Tidak bisa kita baca karena kita tidak mempelajari ya. Ini perlu usaha yang juga sungguh-sungguh soal terutama huruf. Mungkin semacam kode. Karena huruf kita kan kode. Ketika kita membuat password itu kan kode yang keluar. Nah itu saya kira mungkin di situ.
Jadi memang tragedi Arteria Dahlan ini semoga bisa membuka mata para pejabat pendidikan untuk kembali memfokuskan diri terhadap bagaimana caranya kearifan lokal, salah satu diantaranya Sunda, itu bisa diterapkan di sekolah gitu. Sejarah mengatakan yang namanya Prabu Siliwangi itu terkenal dengan ajarannya Silih Asa, Silih Asi, Silih Asu, Silih Wawangi. Jadi ketika ada orang minta maaf ya diterima, dimaafkan. Ya itu tadi kan Silih Asi, Silih Asu, Silih Wawangi. Kenapa kita tidak merefleksikan itu gitu? Ya, justru di Sunda itu banyak juga istilah yang bisa menggambarkan hal yang mungkin mengecewakan soal menuntut. Ya, di antaranya adalah apa yang disebut dengan ngabuntut bangkong. Ngabuntut bangkong. Nah, mana ada sebenarnya bangkong buntut? Nah, jadi kayak ini, kayak yang kasus di Kawali itu, yang dosen non dipoto di situsnya, itu nggak buntut bangkong. Nah, semua nyaris persoalan di Sunda itu nggak buntut bangkong. Orang Sunda mah ada bager, gitu. harus ingat gitu, orang Sunda mah ada bager gitu. Rek kumaha oke nya enggak salah gitu kan. Terus salah atuh gitu. Tapi nanti biasanya akan kena tulah loh orang yang kayak gitu ya. Yang seperti kemarin di sedikit saja kata-kata Agan untuk persoalan Arteria Dahlan ini. Paling tidak untuk Arteria Dahlannya mungkin ada waktu untuk belajar kembali soal Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi Puan Maharani itu kan lambangnya sekarang itu adalah kepak sayap Kebinekaan. Kemudian untuk kita yang sedang juga dalam posisi yang dihinakan, ya itu mungkin adalah sebuah jalan untuk naik. Karena yang dihinakan itu kan sedang di bawah kan, ditunjuk gitu. Nanti akan naik ya? Naik, biasanya naik. Suatu hari kita mungkin Sunda itu apa yang disebut dengan Nanjung, Nanjir, Tohaga, Rohaka itu akan kita alami. Pala sipah soal Siliwangi yang Silih Asa, Silih Asi, Silih Asu itu kan seolah-olah sebagai kata benda ada di sana. Mungkin dengan peristiwa ini itu akan larap merasakan apa yang disebut dengan Silih Asa, Silih Asi, Silih Asu. Siliwangi kayaknya di sebelah mana? Mungkin itu sudah akan menjadi kata kerja baru bagi kita. Kira-kira begitu kalau dari saya. Jadi ada semacam siklus kebangkitan Sunda yang sesungguhnya gitu ya. Sebenarnya banyak sekali sih komunitas-komunitas Kasundaan, terutama di Bandung ya. Kalau dalam pemahaman teman-teman Kasundaan selama ini sih memang Sunda itu bukan hanya sebuah bahasa. Sunda bukan ras. Tetapi Sunda itu adalah pengejawantahan dari diri yang sesungguhnya. Sunda itu sangat luas, su cahaya, da besar, cahaya yang sangat besar. Ya semoga ini bisa menjadi sebuah kebangkitan buat kita semua. Bagaimana Sunda kemudian pada akhirnya nanti akan tadi kata Agan nanjung deui, kembali berkibar gitu ya. Ya semoga dengan kejadian ini bisa membuat orang-orang Sunda kembali kepada Kasundaan yang sesungguhnya. Menutup bincang-bincang kita kali ini, aku sebagai seorang peramal akan mencoba meramalkan. Silakan Agan memilih apakah mau diramal untuk diri pribadi atau saya meramal apa aja terserah. Ya seperti apa mungkin dalam pandangan Ambu soal ramalan ke depan nih soal Arteria nih? Kalau menurut ramalan saya sih orangnya logis ya, kan. Kalau dilihat dari perkembangan hari ini, ramalan saya ke depan bahwa Sunda sepertinya akan naik lagi, lebih dari sekarang. Logikanya adalah bukan hanya kejadian Arteria Dahlan sebetulnya pemicunya, tetapi dari mulai kejadian Habib Rizik yang mengatakan soal campur racun, kemudian banyak hal gitu ya. Sekarang ditambah dengan soal Arteria ini gitu. Jadi saya meramalkan Sunda akan naik lagi. Karena itu tadi seperti kata Agan bahwa manusia ketika sedang dia ditekan sekarang ini ke bawah, maka nanti dia akan naik. Karena memang alam kan begitu. Alam itu adalah dua sisi mata uang. Yang sekarang terbuka, ada yang tertutup. Nanti yang tertutup akan terbuka. Kalau dilihat dari siklus jatuhnya Kasundaan, ini kan sekitar 600 tahun yang lalu ya. Sesuai dengan hitungan Karuhun bahwa periode kebangkitan itu angkanya adalah 6.
dalam kehidupan kita juga angkanya 6. Angka 6 itu memang sakral gitu ya. Pas kita jatuh di angka 6, pas kita naik juga angka 6. Nah, sekarang ini udah 600 mau ke 700. Sunda akan naik lagi, tetapi di dalam konteks yang baru, di dalam warna yang baru. Jadi berbicara Sunda itu tidak lagi hanya sekedar memakai ikat, memakai pangsi, memakai kebaya. Tapi yang lebih terutama adalah jiwa, diri kita gitu ya. Seperti kalung saya ini kan sebetulnya simbol matahari. Jadi bangsa kita adalah bangsa matahari. Bukan menyembah matahari, tetapi kita mengagungkan makhluk yang memberikan kita kehidupan, cahaya, yaitu matahari. Jadi ramalan saya itu bahwa Sunda akan naik lagi dengan warna yang baru, dan untuk urusan Arteria Dahlan ini sepertinya ngabuntut bangkong. Sepertinya begitu kan. Yang ini tetap menuntut untuk ditahan. Yang ini tetap tidak bisa dipidanakan karena dilindungi oleh undang-undang, dan lagi kan sudah minta maaf. Jadi sepertinya pak kekeh ngabuntut bangkong jadinya. Itu tadi mungkin kan karena pak kekehnya ngabuntut bangkong teh. Kebanyakan dari situ ya. Iya betul. Kenapa kekeh? Kenapa kekeh? Mungkin disalahkan. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman. Agan terima kasih, hatur nuhun pisan, hatur nuhun banyak, hatur nuhun pisan. Semoga makin sukses dengan Radio Raramanya. Bagi teman-teman yang punya penyakit apapun ya, mangga sumping ke Radio Rarama di Majalengka. Di sini Agan mengadakan pengobatan. Untuk masalah biaya, yang banyak duitnya silahkan bayar sebanyak-banyaknya gitu kan ya. Yang tidak punya duit bisa ngomong langsung gitu, karena Agan ini adalah orang Sunda anu bager gitu kan. Jadi metode pengobatannya itu dengan diterapi ya. Diusapan. Pokoknya mah penyakit naon oge sok mangga ka dieu. Diusapan gitu Agan. Oke, sekali lagi terima kasih. Rahayu.